Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Maulida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A NIM 2520001. Di sini saya akan mereview tentang materi keterampilan membaca mata kuliah Bahasa Indonesia lanjutan. Baik, kita langsung mulai saja. Seperti yang kita ketahui, peran membaca adalah jantung dari sebuah pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh VAR tahun 1984 adalah kegiatan membaca atau yang bisa kita sebut reading is the heart of education. Kalau mau menjadi insan terdidik, kita harus gemar membaca karena tidak ada orang yang terdidik tanpa melalui membaca. Yang kedua disebutkan oleh Adler tahun 1967, seorang pendidik yang buku-bukunya dirujuk orang di mana-mana. Dia mengatakan, reading is a basic tool in the living a good life. Membaca merupakan alat utama agar seseorang dapat menggapai kehidupan yang baik. Dan Ahmad Slamet Harjasujana tahun 1988 juga menyinggung tentang kemahiran membaca sebagai persyarat bagi bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Secara lengkap beliau berujar, jika kita memimpin Nusantara ini sebagai negara kertara harja, gemah ripah, repah rapih, baldatun, toyibatun, warobun, wofur, maka rakyat Nusantara dituntut untuk menjadi masyarakat yang literal, yakni masyarakat yang menjadikan aktivitas baca tulis sebagian dari hidupnya. Pengertian dan proses membaca. Ada 3 pengertian, yakni yang pertama, membaca dapat kita definisikan sebagai kegiatan memetik makna atau pengertian, bukan hanya dari deretan kata yang tersurat saja atau reading the lines, melainkan juga makna yang terdapat di antara baris, reading between the lines. Bahkan juga makna yang terdapat di balik deretan baris tersebut, reading beyond the lines. Yang kedua, membaca itu merupakan proses sosial yang menghubungkan pembaca dengan lingkungannya dan mengondisikan hubungan itu. Itu menurut Waples tahun 1940. Yang ketiga, membaca itu pertama-tama terdiri atas perolehan pikiran pengarang dari bahasa yang tertulis atau tercetak. Kedua ialah pemberian ekspresi lisan terhadap pikiran tersebut dalam bahasa pengarang, sehingga pikiran yang sama dapat disampaikan kepada pendengar. Ini menurut Farham tahun 1905. Dan kita menuju ke tujuan membaca. Tujuan akhir membaca yaitu memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk narasi, teks besar, atau puisi yang dapat disimpulkan dalam suatu karya tulis tertentu ataupun tidak tertulis. Tujuan membaca secara umum adalah 1. Mendapat informasi, yang kedua, mendapat pemahaman, dan yang ketiga, mendapat kesenangan. Sedangkan untuk tujuan membaca secara khusus adalah 1. Mendapat informasi faktual, yang kedua, mendapat keterangan khusus dan problematis, dan yang ketiga, memberi penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Keempat, mendapat kenikmatan emosi. Kita bisa merasakan, misal kita membaca suatu novel dan itu mengandung problematika yang cukup komplikated, kita ikut merasakan jadi orang tersebut, jadi kita ada kenikmatan emosi. Yang kelima, mengisi kegiatan waktu luang. Bisa kita ketahui, membaca juga sebagai hiburan, atau ketika seseorang tersebut tidak ada kerjaan sesuatu, bisa diselimurkan dengan membaca. Pendapat dari Waples 1967 menuliskan tujuan membaca adalah 1. Sebagai alat atau cara praktis untuk mengatasi masalah. Yang kedua, mendapatkan hasil praktis, yaitu mendapat rasa lebih bila dibanding dengan orang lain
lingkungan pergaulannya. Yang ketiga, memperkuat nilai kepribadian atau keyakinan. Karena dengan membaca kita tahu betul sumber-sumbernya dan kita memahami, oh di sini letaknya, oh ini jawabannya. Tidak semata-mata karena kita mengerang dari otak kita sendiri, tapi kita tahu betul ada yang tertulis. Yang keempat, mengganti pengalaman estetika yang sudah kuno. Dan yang kelima, menghindari diri dari berbagai kesulitan, ketakutan, dan penyakit tertentu. Kita lanjut tentang manfaat membaca. 1. Mendapat banyak pengalaman hidup. Yang kedua, mendapat pengetahuan umum dan informasi tertentu yang berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, dapat mengetahui berbagai peristiwa, kebudayaan, sejarah suatu bangsa. Jadi kita mengetahui latar belakang negara tersebut, bangsa tersebut, misal dari dulunya, dari penjajahannya, kita mengetahui alurnya, kita mengetahui prosesnya untuk merdeka, dan kita mengetahui seluk-beluk negara tersebut. Yang keempat, bisa mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan terbaru di dunia. Kelima, bisa memperkaya batin, memperluas cara pandang dan pola pikir, mampu meningkatkan taraf hidup untuk keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Dan yang keenam, bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan dan mengantarkan seseorang menjadi pandai. Yang ketujuh, bisa memperkaya perbedaan kata atau istilah lainnya yang menunjang keterampilan menyimak bacaan. Yang kelima, meningkatkan potensi setiap pribadi dan meningkatkan destinasi dan lainnya. Kita lanjut jenis-jenis membaca. Dari segi jenjang ada 2, yaitu membaca permulaan, yang berarti membaca permulaan ialah kegiatan membaca yang mampu melafalkan huruf dengan benar dan memperoleh informasi. Yang kedua, membaca lanjut. Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Dan dari segi pelaksanaan ada membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan proses membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat, sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak. Dan yang kedua ada membaca dalam hati. Seperti yang kita ketahui, membaca dalam hati adalah membaca yang dilakukan dalam batin saja. Mata atau pandangan kita menyusuri uraian kata dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, tanpa mulut berkomat kamit dan tanpa suara. Yang ketiga ada membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, sepenuh hati, mendalam, evaluatif, analisis, dan tidak hanya untuk mencari kesalahan. Yang keempat ada membaca kreatif. Membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan baru yang terdapat dalam bacaan dengan mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Yang keempat, membaca cepat. Membaca cepat dilaksanakan dengan menggunakan jumlah buku dan bacaan yang cukup banyak dalam waktu yang singkat dengan pemahaman yang tepat. Yang keenam ada membaca apresiatif atau mementingkan penghayatan, kemampuan merasakan keindahan naskah dan bisa menghargai keberadaan ide-ide dalam teks. Aspek-aspek membaca. 1. Aspek sensori, yaitu kemampuan pembaca untuk memahami simbol-simbol teks. Yang kedua, aspek perseptual, yakni kemampuan pembaca untuk menginterpretasikan simbol-simbol teks, apa yang dilihat, apa yang tersirat. Yang ketiga ada aspek skemata, yakni kemampuan pembaca untuk menghubungkan pesan tertulis dengan struktur pengetahuan dan pengalaman yang telah ada. Yang keempat ada aspek berpikir, yakni kemampuan pembaca untuk membuat inferensi dan evaluasi dari teks.
Yang kelima ada aspek efektif, yakni kemampuan pembaca untuk membangkitkan dan menghubungkan minat dan motivasi dengan teks yang dibaca. Teknik membaca ada 3, teknik memindai atau yang kita sebut dengan bentuk dari strategi membaca dengan melakukan gambaran dari memori dan selembar kertas yang akan diingat pada seluruh halaman. Yang kedua ada teknik overfly, adalah salah satu cara dalam membaca skrip dengan teks yang akan dibaca dalam tulisan sebagai alat memberikan gambaran yang pada bagian-bagian penting. Yang ketiga ada dipilih, adalah salah satu teknik dalam memilih teks dan membawa bagian teks yang akan dibaca sesuai dengan kebutuhan dan akan digunakan sebelum membaca konflik. Demikian yang bisa saya ulas dari materi membaca ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Video ini dibuat guna memenuhi tugas Bahasa Indonesia Lanjutan UTS dari dosen saya Bu Zaidatul Arifah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.